Baik, assalamualaikum, baik. Waalaikumsalam Pak Gun. Wah, apa kabar nih Pak Gun? Alhamdulillah, Bu Aiman, mohon waktunya nih. Iya, siap-siap Bapak. Oke, Kemarin kalau nggak salah benar. Bapak kalau nggak salah kemarin Bapak nge-WA saya ya Pak ya, ada Iya, keperluan, ada hal yang mau dibicarakan betul ya Pak? betul betul nih. Semoga Bu Aiman bisa ada waktu nih. Alhamdulillah hari ini Iya, bisa ketemu nih. siap. Siap-siap Pak. Insya Allah hari ini kebetulan saya kosong. Insya Allah bisa sama-sama mendengarkan apa yang memang menjadi hal yang ingin dibicarakan, yang didiskusikan pada hari ini ya Pak ya. Mangga Ya, Bapak, eh, saya terlebih dahulu tanya dulu tujuannya boleh ya Pak ya? boleh Tujuan boleh. apa tujuan Bapak ingin berbicara pada hari ini dengan saya nih Pak nih? Ya itu dia nih. Gini ya, Bu Aiman. Saya itu sebenarnya udah lama banget ya pengen menjadi seorang hafiz Al-Quran lah ya, menghafal Al-Quran. Kan itu memang cita-cita dari dulu lah ya. Tapi memang kendalanya itu waktunya nih, masya Allah. Jadi nggak ada kayaknya sibuk banget gitu ya, sibuk banget sampai nggak sempat menghafal segala. Nah ini yang menjadi mudah-mudahan dengan nanti ngobrol sama Bu Aya ada sedikit pencerahan-pencerahan begitulah. Waktu yang begitu mepet, apa namanya tidak ada waktu. Apalagi umur sudah tua begini nih. Oke, baik Bapak. Kalau yang saya tangkap dari yang Bapak utarakan barusan, tujuan Bapak melakukan percakapan pada hari ini, bercerita pada hari ini, Bapak tuh ingin banget menjadi hafiz Al-Quran ya Pak ya. Hafiz Oh, Al-Quran ini cita-cita Bapak dari dulu nih. Wah, subhanallah sekali tujuan yang mulia sekali nih menjadi hafiz Al-Quran. amin. Tapi Bapak mengutarakan waktunya sepertinya tidak sempat, kemudian usia juga tadi yang menyebabkan keinginan untuk menjadi hafiz Al-Quran ini belum terlaksana. Kalau tidak salah saya dengar lagi di akhir penjelasan dari Bapak dengan kegiatan diskusi kali ini mudah-mudahan dapat pencerahan. Begitu ya Pak ya tujuannya ya Pak ya? Betul Mai. Ya, iya baik. Lalu kalau saya tanya lagi tentang tujuan di akhir sesi diskusi kali ini, coaching kali ini, apa nih Pak yang menjadi tujuan akhirnya nih Pak? Ya harapannya semoga dengan kita diskusi ini ya tadi ya apa namanya saya punya waktu untuk menghafal Al-Quran, kemudian juga tidak usia juga tidak membuat saya cute lah ya ataupun down untuk menghafal Al-Quran dan menghafal Al-Quran menjadi sebuah yang sangat mengasihkan. Inginnya sebegitu, pinginnya setelah Oh selesai. iya, baik Bapak. Berarti setelah melakukan diskusi bincang-bincang pada hari ini, harapannya adalah Bapak memiliki waktu yang banyak untuk menjadi hafiz Al-Quran dan usia bukan merupakan jadi suatu penghalang atau penghambat untuk Bapak menjadi hafiz Oh, Al-Quran. Amin. Yang baik, yang nyaman, yang menyenangkan gitu ya Pak ya, berdasarkan penjelasan Bapak tadi ya Pak ya. betul-betul. Amin. Bismillah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan diskusi coaching pada hari ini kita bisa mencapai hal tersebut ya Pak ya. Baik, kalau boleh saya tahu lagi nih Pak nih, tadi kan Bapak menyebutkan tidak punya waktu, terus usianya juga mungkin sudah apa namanya menginjak usia dewasa. Kira-kira apa nih Pak nih yang menjadi penyebab nih Bapak kekurangan waktu, usia mungkin semakin menua, mungkin apa Pak yang menjadi penyebab atau yang mempengaruhi hal tersebut Pak? Ya tadi ya saya tuh di sekolah aja udah sampai sore gitu ya. Iya. Kemudian pulang sekolah dengan keluarga malam-malam sudah capek. Jadi Iya. praktis apa namanya selalu tidak ada punya waktu ya untuk Al-Quran padahal itu cita saya dari dulu lah ya. Sehingga akhirnya ya hanya sekedarnya aja dan itu hanya sebagai angan-angan aja jadinya. Itu tuh kondisi yang sekarang saya alami lah ya. Jadi pulang sekolah, kemudian dengan keluarga, malam sudah capek, besok itu lagi jadinya. Karena waktu jadinya.
Baik, Bapak, kalau saya simpulkan, mengenai waktu ini adalah Bapak memiliki kekurangan waktu karena memang di sekolahnya punya aktivitas yang banyak. Sementara ketika pulang ke rumah, waktunya untuk keluarga ya, Pak, ya. Keburu capek kalau untuk, memiliki waktu menghafalkan Al-Qur'an gitu ya, Pak. Jadi hanya sekedarnya saja, begitu ya, Pak, yang menjadi penghambatnya ya, Pak, ya? Betul betul. Oh iya, baik baik baik. Nah, kalau boleh tahu nih Bapak, eee hafiz Al-Qur'an yang baik menurut Bapak idealnya itu seperti apa nih, Pak, nih? Ya, saya bayangkan berarti kalaupun mohon doanya ya semoga jadi. Jadi Amin. kalau, saya sudah hafal Al-Qur'an tuh ketika saya, baca tuh tidak harus pakai mushaf gitu lah ya. Kemudian ketika dalam perjalanan, ya mengisi waktu dalam perjalanan naik motor itu kan sayang tuh waktunya ya. Kalau Mhm. hafal Al-Qur'an ya udah sambil ngapal Al-Qur'an, setiap hurufnya sebuah Oh, kebaikan iya. kan. Kemudian, ya itu ketika lampu mati nih, jadi bukan penghambat juga ya untuk baca Al-Qur'an karena sudah ada di di kepala gitu ya. Jadi itu yang, idealnya ya. Tentunya juga mungkin bacanya juga bagus ya. Ketika jadi tiba-tiba, sekarang jadi imam, saya juga bisa karena ada penyampalannya gitulah. Itu mungkin kondisi ideal ya seorang hafiz Al-Qur'an yang mungkin, menjadi sebuah cita-cita lah gitu. Masya Allah. Jadi berdasarkan, cerita Bapak, kondisi ideal seorang penghafal Al-Qur'an yang baik itu adalah mampu membaca Al-Qur'an kapanpun, dimanapun tanpa pakai mushaf ya, Pak, ya? Ya, sambil bermotor pun kalau ada kesempatan berhenti sejenak itu bisa dibacakan gitu ya Pak ya berdasarkan cerita Bapak. Lalu kondisi ideal berikutnya adalah penghafal Al-Qur'an itu bila melafalkan bacaannya itu sangat bagus, apabila diminta menjadi imam itu juga pelafalannya dengan benar juga. Begitu ya Pak ya kondisinya ya Pak ya yang ideal? Betul betul, itu harapannya Oh nih. iya, baik baik Bapak. Kemudian nih Pak nih, ngomong-ngomong tentang kondisi ideal dengan kondisi yang sekarang kenyataannya nih, kalau boleh dinilai, boleh dibuatkan skalanya dari 1 sampai 10. 1 itu kondisi yang Bapak mungkin belum banyak hafal Al-Qur'annya. Tapi kalau yang kondisi 10 Bapak sudah banyak hafal Al-Qur'annya, bacaannya sudah baik. Kira-kira kondisi sekarang Bapak tuh sudah ada di nilai berapa nih Pak skalanya nih Pak? Berdasarkan keterangan-keterangan Bapak. Berapa ya? Aduh, agak berat juga ya. 5 kegedean juga sebenarnya, mungkin 3 kali ya. 2 3 sama ya 3 Pak deh ya? kayaknya deh. Oh nilainya 3. Kenapa 3 Pak? Mungkin Ya bisa karena diceritakan lagi Pak, apa yang menyebabkan Bapak nilainya 3? ya mungkin karena tadi ya, hafalannya memang masih sedikit saya rasakan, ya kalau kalau sholat itu kalau nggak qul huwallahu kalau falaq gitu aja terus, bolak-balik bolak-balik. Baik baik. Kemudian, 3% itu ya tadi ya, karena mungkin hafalnya sedikit, nggak nambah-nambah, ya akhirnya saya nggak berani nilai tinggi-tinggi lah ya, paling juz amma pun berantakan kayaknya. Iya, baik. Kalau mendengar cerita Bapak, kondisi sekarang masih dinilai angka 3 ya, Pak, ya, terkait Mmm, dengan hafalan yang masih sedikit ya, Pak, ya. Nah, iya. kalau kita kaitkan dengan kondisi ideal, Bapak inginnya mau ditingkatkan ke nilai berapa nih, Pak? Mmm, kalau 10 kejauhan ya kayaknya ya. 7 kali minimal deh, 7 deh kayaknya deh. Mhm. Udah mungkin Baik, ya kalau 7 tuh bayangannya udah punya hafalan 5 atau 6 juz kali ya, pengennya. amin. Baik, dari kondisi yang sekarang Bapak ingin berupaya untuk menaikkan nilai skalanya ke angka 7 ya, Pak, ya? 8 kali deh Kondisi yang kayaknya, Bu. digambar ya, berapa, Pak? 8 deh kayaknya deh, pengennya 8 deh, Oh biar 8, optimis. Masya Allah, ada 8 ya Pak ya, di mana kondisi 8 yang tadi Bapak ungkapkan adalah memiliki sejumlah hafalan mungkin 5, 6 Iya, surat atau ayat, kemudian 6 juz ya Pak ya, 3 sampai iya, 6 juz, kemudian bacaan-bacaan yang baik, begitu ya Bapak ya? betul betul. Amin, mudah-mudahan bisa terlaksana. Nah, Enggak. kemudian Bapak, eee kalau boleh kita identifikasi atau kita, apa namanya, bahas lebih lanjut, dari nilai 3 yang ingin atau dinaikkan ke angka 7, eee, Bapak ini mungkin punya strategi-strategi khusus nggak, gitu, untuk mewujudkan nilai tersebut? Jadi apa yang bisa Bapak terapkan
untuk mencapai kondisi yang Bapak ingin tingkatkan tersebut, Bapak? Hmm, mungkin mau nggak mau dari waktu yang saya punya harus punya alokasi khusus kali ya. Memaksakan diri di jam-jam memang yang sudah dipatok, ya mau nggak mau harus komitmen dengan jam yang ditetapkan itu untuk yang menghafal kali ya. Jadi memang mau nggak mau pokoknya ada aktivitas apapun, ya kalau jam itu ya udah gunakan gitu. Kayaknya gitu ya. Hmm, Um, hmm. ada lagi Bapak mungkin? Atau mungkin butuh ini kayaknya ya, yang butuh partner atau teman yang punya visi yang sama kali ya, biar semacam saling memotivasi atau orang-orang yang punya keinginan yang sama lah, ini kurang lebih ya kali ya, biar Oke, saling mengingatkan baik. kayaknya deh. Baik, baik, Bapak. Jadi kalau saya ungkapkan kembali, strategi Bapak untuk mencapai nilai yang ingin ditingkatkan adalah yang pertama menyediakan jam-jam khusus ya Pak ya untuk membaca Al-Quran lebih banyak. Dan dengan adanya Betul, betul. usaha untuk menambahkan hafalan Al-Qur'annya, dan yang terakhir butuh partner nih Pak ya, berdiskusi, berbincang dengan teman-teman yang memang sudah menjadi ahli, begitu ya Pak ya, strategi-strategi yang diungkapkan sama Bapak. Ada mungkin yang mau ditambahkan Pak? Saya tuh orangnya kadang Ada lagi? suka lupa, mungkin ada orang mengingatkan kali ya. Oh iya, baik. Tambahannya adalah Bapak membutuhkan orang yang dapat mengingatkan ya Pak ya? Ya, ya, ya. Iya, baik Bapak. Tadi kan Bapak sudah mengutarakan strategi-strategi untuk mencapai nilai yang ingin ditingkatkan. Kemudian strategi-strategi ini kalau Bapak terapkan, kira-kira kapan nih memulainya Pak untuk mencapai nilai-nilai tersebut? Ya ingin sih cepatnya kali ya. Eh, Mungkin ya dalam waktu dekat, kalau mudah-mudahan sih bisa dilakukan. Oke, kalau saya dengar berarti Bapak inginnya upaya untuk meningkatkan ini strateginya bisa dilakukan dalam waktu-waktu yang dekat ya Pak ya? Pinginnya sih begitu memulainya ya. Oke, memulainya dari waktu yang dekat. Kemudian kalau untuk kondisi yang idealnya sampai ke angka 7, apakah memang dalam waktu 1 minggu atau mungkin membutuhkan waktu berbulan gitu Pak? Untuk ketujuh mungkin sekitar mudah-mudahan sih 3 bulan, mudah-mudahan ya di kalau kita Oke, mulai dari sekarang 3 bulan mudah-mudahan sudah bisa tercapai itu angka 7. iya, gimana nih Pak kondisinya Pak? Yang 3 bulan tadi Pak boleh diucapkan kembali Pak. Ya mudah-mudahan 3 bulan ketika nanti saya mencoba untuk start lebih cepat ya. Mudah-mudahan sih 3 bulan ke depan tuh kondisi yang tadi ke posisi angka 7 ya bisa udah tercapai gitu di Oh, 3 bulan ke depan, mudah-mudahan segitu harapannya. oke, baik Bapak. Kemudian tadi Bapak mengutarakan juga ada strategi tentang ada orang yang bisa mengingatkan Bapak bisa Hmm. meningkatkan hafalan Al-Qur'annya. Nah, kira-kira siapa nih Pak nih yang bisa membantu Bapak untuk mengingatkan gitu ya, strategi-strateginya Bapak? Nah ini dia nih, betul. Ini penting juga nih karena seorang pelupa ya. Ya mungkin yang orang paling dekat kali ya. Mungkin istri saya kali ya, istri saya atau juga mungkin ya alarm lah ya, alarm. Ini waktunya menghafal. Mungkin itu kali ya beberapa, dan mungkin juga teman-teman di yang tadi yang satu pikiran yang punya keinginan yang sama, mungkin bagian juga yang mengingatkan kali ya agar nggak lupa. Baik, kalau saya boleh merangkum kembali, orang yang bisa mengingatkan Bapak terhadap pencapaian-pencapaian perbaikan dari tujuannya Bapak adalah Bapak ingin diingatkan oleh orang-orang terdekat seperti istri yang bisa menjadi alarm buat Bapak ya Pak ya. Dan berikutnya adalah Bapak juga punya keinginan ada teman-teman yang bisa mengingatkan gitu ya, Bapak bisa menghafalkan, meningkatkan hafalan Al-Qur'annya, begitu ya, Pak ya? Ya, Oke, Bapak. Terakhir nih, kalau boleh saya tahu, apa
kesimpulan yang bisa Bapak utarakan atas diskusi pada hari ini, coaching pada hari ini, Pak? Alhamdulillah tadi kita awali dengan saya memang punya permasalahan tadi ya, pengen menghafal Al-Quran tapi waktunya sangat tidak ada kayak ya. Tidak ada. Kemudian tadi alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Bu Ai, masya Allah saya jadi terbuka sendiri ya. Sampai tadi ya ternyata kendala-kendala itu bisa saya ketemukan solusinya ya. Ya mau nggak mau harus bagi waktu ya, memplot waktu, kemudian ada orang yang mengingatkan, tadi kemudian ketemu dengan komunitas yang sejalan atau yang sevisi, kemudian ya yang tadi harapannya posisi 3 ini bisa ditingkatkan dalam waktu 3 bulan ini menjadi 7. Dan alhamdulillah nih sekali lagi perbincangan yang sudah sama-sama kita lakukan ini banyak sekali yang buat saya jadi tercerahkan, tanda bingung sekarang sudah semakin terbuka nih jalan-jalannya. Alhamdulillah, iya baik Bapak. Semoga dengan diskusi ini kita bisa mencapai pencerahan-pencerahan serta mencapai tujuan-tujuan Bapak tadi ya Pak ya. Mungkin kita butuh waktu 1 kali momen ketemu untuk menyampaikan hasil perbaikannya, upaya refleksinya ya Pak ya. Kita Kayaknya janjian perlu aja deh biar ya. nggak lupa lagi. Ya, baik, baik. Mungkin kita agendakan bisa 1 bulan mungkin Pak, atau 3 bulan ke depan ya Pak ya. Boleh, insya Allah. Boleh, iya baik, baik kalau begitu. Baik, karena saya juga ada kegiatan lain, mungkin sampai di sini dulu nggak apa-apa ya Pak ya? Aduh, makasih Bu Aini waktunya, masya Iya, iya, baik, baik, baik. Allah. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan bisa mencerahkan, bisa dijalankan dengan konsisten ya Bapak. Terima kasih Bu Ai ya sekali Iya, lagi. sama-sama Mohon Bapak, pamit ya. Makasih waktunya bangga, sekali lagi. bangga Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mangga sesi observer untuk menyampaikan hasil observasinya. Baik, terima kasih Bu Ai yang sudah memberikan kesempatan. Tadi proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nur Aini dan Pak Gun, kalau saya amati sudah sesuai alur cerita ya, sudah luar biasa. Di proses coaching tadi, Bu Ai sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik, yang sangat bisa memancing ya. Dan akhirnya tadi Pak Gun juga mendapatkan banyak pencerahan ya Pak Gun ya, tercerahkan gitu ya dari diskusi yang dilaksanakan oleh Bu Ai dan Pak Gun. Jadi dari alur tadi, dari segi tujuan, kemudian identifikasi, lalu di rencana aksi, lalu terakhir dari tanggung jawab itu, sebagai coach Bu Ai sudah meruntut sekali, sudah sistematis sekali dan mengalir Mbak Tirta air. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, hatur nuhun Bapak, hatur nuhun Pak Irfan dan Pak Gun.